Hello healthy people, ketemu lagi bersama saya Dr. Go. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang parafimosis. Seperti apa videonya? Tonton terus video saya sampai habis. Hello healthy people. Nah, kalau pada sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fimosis, kali ini saya akan menjelaskan tentang kebalikan dari fimosis, yaitu parafimosis. Jadi kalau pada orang yang fimosis, kulupnya itu terlalu sempit, sehingga menyebabkan kulup penis itu tidak bisa terbuka sempurna, sehingga kepala penis terperangkap di dalamnya. Sedangkan kalau parafimosis, yang terjadi adalah kulup kepala penis itu bisa terbuka, tapi tidak bisa kembali ke semula. Anggapannya kulupnya ini bisa terbuka sampai kepalanya bisa terlihat, kepala penisnya bisa terlihat, tapi dia tidak bisa kembali menutup lagi karena terperangkap di bawah kepala penis. Bahaya nggak sih parafimosis ini? Kalau bahaya, tentu saja bahaya kalau dibiarkan. Karena ketika kulup atau kulit penis ini tertarik sehingga berada di bawah kepala penis dan tidak bisa dikembalikan, itu menandakan dia ketat sekali di bawah penis ini. Sehingga bisa menyebabkan aliran darah yang mengalirkan darah ke kepala penis itu bisa tersumbat. Karena tersumbat, kepala penis ini tidak bisa mendapatkan aliran darah, suplai darah, sehingga seperti yang kita tahu, darah itu membawa oksigen, mengalirkan ke seluruh tubuh dan kepala penis. Sehingga terjadi iskemik atau kekurangan oksigen, membiru, nah bisa bahaya. Jadi ini bisa, kepala penis itu bisa mati atau nekrosis. Kemudian yang lain, kalau dia nggak terlalu mengikat, ini bisa menyebabkan infeksi atau komplikasi yang lainnya. Yang paling bahaya itu adalah nekrosis atau kekurangan oksigen pada kepala penis. Karena ketika kulitnya itu terletak di bawah kepala penis dan mengikat, itu pasti akan terjadi pembengkakan karena aliran darah mengumpul di kepala penis. Sama seperti ketika kita memakai cincin atau barang yang kekecilan sehingga tidak bisa dikeluarkan. Nah, ini kan akhirnya ujung kuku atau ujung jari yang terdapat cincin atau benda yang menghalangi aliran darah itu membengkak, bisa membuat tangan membengkak. Atau gampangannya, coba kita ambil karet gelang, kemudian kita ikatkan karet gelang di jari kita. Nah, setelah kita ikat, aliran darah yang di atas tidak bisa kembali ke bawah karena dia terhambat. Kemudian itu menyebabkan terjadi pembengkakan. Kemudian darah yang dari bawah menuju ke atas tidak bisa karena tersumbat oleh karet gelang itu. Akhirnya yang terjadi adalah terjadi pembengkakan pada ujung jari dan pangkal jari. Kemudian karena aliran darah dari tubuh tidak bisa saling bertukar, akhirnya terjadi membiru, kebiruan. Nah, itu menandakan kekurangan oksigen. Jadi, apa sih penyebab dari parafimosis ini? Nah, penyebabnya bisa bermacam-macam, tapi yang paling sering adalah mungkin waktu saudara atau teman-teman ini belum disunat. Nah, belum disunat, kemudian ketika ingin membersihkan kepala penis atau ingin membersihkan penis, dicoba untuk ditarik. Nah, karena ujungnya itu sempit, bisa ditarik tapi sampai melewati kepala penis. Nah, tapi karena ujungnya sempit, akhirnya mengikat di kepala penis. Itu bisa. Atau yang kedua, karena memang kita belum sunat, teman-teman belum sunat, kemudian berhubungan seksual. Nah, kalau berhubungan seksual, kita masuk, penisnya ini masuk ke vagina, itu otomatis dia akan tertarik ke belakang. Karena tertarik secara paksa,
bisa melewati, tapi akhirnya tidak bisa kembali karena ujung kulup penisnya itu sempit. Paling sering itu penyebabnya. Jadi, apa yang harus dilakukan jika terjadi parafimosis atau kulup penis ini tidak bisa kembali ke posisi semula? Kalau masih awal atau masih baru kita sadar, nggak bisa kembali, itu bisa diatasi kok. Caranya, teman-teman bisa ambil waslap atau kain, kemudian kita rendam dengan air yang ada es batunya, sehingga kain ini terasa dingin. Nah, setelah kain itu terasa dingin, kita kompreskan di penis kita. Di kepala penis itu kita kompreskan, dan batang penisnya kita kompreskan. Diharapkan pembuluh darah itu mengecil karena kena air atau kena kain yang dingin itu. Jangan langsung dikasih es burungnya, tidak boleh. Dikompres dengan kain yang dicelupkan di air yang dingin. Sehingga pembuluh darah ini bisa mengecil, diharapkan penis itu bisa mengecil, mengkeret, dan bisa masuk dari ikatannya, bisa bebas dari ikatannya. Selain dikompres, kita juga lumuri baby oil di kepala penisnya dan kulit penisnya ini sebelum dikompres, sehingga ketika dikompres, penis mengecil, bisa gampang untuk masuk kembali. Cara kedua, kalau misalnya sudah terlambat, sudah bengkak, nyeri, dibuat kencing, nah itu berarti menandakan udah bahaya sekali, ikatannya sudah sangat erat sekali. Itu kita harus segera ke rumah sakit atau ke dokter untuk dilakukan evaluasi, jika perlu dilakukan tindakan operasi untuk membuka atau menyelesaikan jepitannya itu. Nah, setelah diselesaikan jepitannya udah dikembalikan, apa yang harus dilakukan? Ya tentu saja disunat gitu. Disunat supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi. Kemudian setelah bisa, yang penting kita selesaikan kegawat daruratannya. Kalau terjepit itu kita harus segera bebaskan. Kemudian next step selanjutnya kita harus konsultasi ke dokter untuk dilakukan sunat. Begitu. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau teman-teman belum mengetahui apa itu fimosis, bisa kembali search di video saya yang sebelumnya. Saya ada menjelaskan tentang fimosis. Jangan lupa ketik like, subscribe, share ke teman-teman agar mereka tahu cara mengatasi fimosis dan parafimosis. Sekian dari video saya. Sehat selalu.